desas-desus ini tuh udah kecium jauh sebelum 6 Desember kemarin. 50 juta ada gak sih Kak Suci? Ada, karena yang kemarin barusan viral juga udah PT udah gede banget juga. Ya. Kalau dia udah ngomong, dia mah akhir-akhir ini susah bayarnya. Dan sekarang ke Nikah Now bayar lagi apa gratis? Ya bayar lagi. Oh, bayar. Oke, balik lagi di PRM Podcast Ruang Meeting. Meetingin apa kita hari ini? Oke guys, balik lagi sama kita di PRM Podcast Ruang Meeting. Guys, hari ini kita spesial banget dan berbeda banget Podcast Ruang Meeting. Kenapa? Karena hari ini Podcast Ruang Meeting spesial akan memberikan edukasi buat kalian semua, terutama para calon pengantin atau pasangan yang ingin menjalankan pernikahan. Jadi, belakangan ini belum lama viral banget ada kasus sebuah wedding organizer yang tidak amanah, yang belakangan bahkan sampai masuk ke polisian, dilaporkan dan sekarang sudah jadi tersangka. Maka dari itu hari ini Podcast Ruang Meeting kita akan memberikan podcast sajian buat kalian semua, terutama buat pasangan yang akan menjalankan pernikahan supaya tidak terkena scam buat para wedding organizer. Dan hari ini bintang tamu kita spesial, dia adalah seorang owner dari wedding organizer yang pasti yang ini amanah ya, semoga dan terus amanah. Dan ini wedding organizernya juga cukup punya nama di daerah Jabodetabek, terutama sekitarannya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama dia, termasuk nanti berbagai tips yang akan diberikan kepada semua, gimana nih caranya supaya kita bisa mengindikasi ini WO-nya scam atau enggak, ini paket weddingnya bener atau enggak, supaya nanti enggak banyak-banyak lagi korban-korban yang berjatuhan yang membuat banyak kerugian. Dan langsung aja please welcome, ini dia from Nikah Now Wedding Organizer, Kak Suci. Assalamualaikum. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Kak Suci, boleh disapa dulu dong untuk teman-teman dari Lugu Production yang pada nonton Podcast Ruang Meeting. Silakan Kak. Halo teman-teman dari Lugu Production, thank you so much udah invite aku ya sebagai owner dari wedding organizer, salah satu wedding organizer di Jabodetabek yang khususnya juga menangani all in wedding package dari Nikah Now Wedding. Salam kenal, aku Suci. Dan di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, ngobrol santai. Jangan tegang-tegang bahaya. Kasih tepuk tangan buat Kak Suci biar gak tegang. Mungkin nanti sama-sama sharing lah ya. Tidak bermaksud menggurui, disclaimer dari awal, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud menjadi yang paling-paling lah ya, tapi lebih ke sharing aja. Oke. Dan semoga ini kan cukup banyak yang nonton nih Podcast Ruang Meeting. Semoga nanti yang nonton juga ini bisa menjadi nanti pintu komunikasi buat teman-temannya, saudaranya. Ini karena informatifnya cukup memberikan edukasi yang nanti membuat wawasan baru buat kita, terutama untuk bisa selektif memilih wedding organizer yang scam atau amanah. Kak Suci, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kata orang kan tak kenal maka tak sayang nih. Kita kenalan dulu dong. Nih karena wedding organizer ini salah satu tadi disampaikan wedding organizer di sekitaran Jabodetabek. Kalau boleh tahu udah berapa lama dan home base-nya ada di mana Kak Suci? Oke, kalau Nikah Now Wedding itu udah dari 2022, sebetulnya baru ya. Oke. 2022 berarti kesini 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kalau home base sendiri itu di Bekasi. Oke. Workshop kita di Bekasi di Jati Asih, tapi kita melayani seputar Jabodetabek. Oke. Cuman kalau di WO itu tidak tergantung dari lama atau barunya si WO itu berdiri ya. Yang lama pun bisa jadi oknum, yang baru pun bisa. Bisa jadi oknum. Ya, jadi apalagi. bukan tolak ukurnya bukan dari dia udah lama berdiri atau dia udah PT atau dia apa. Sekarang tuh udah susah ya untuk ngebedain. Tapi nanti mungkin lebih ke gimana si WO itu amanahnya, kemudian manajemen di dalamnya, itu sih yang paling penting. Bukan masalah dia lebih lama atau udah PT, udah besar. Karena yang kemarin barusan viral juga udah PT, udah gede banget juga. Ya. Orang-orang udah banyak banget viral itu. Betul. Kan kemana-mana udah pada tahu dengan brand tersebut ya. Betul. Wedding by AP ini ya. Oke Kak Suci, ini kan berarti wedding organizer dari Nikah Now sendiri dia sudah punya home base sendiri di Bekasi. Itu ada kantornya. Tapi kalau misalnya untuk service areanya hanya daerah Bekasi aja apa Jabodetabek? Jabodetabek. Kebanyakan? Jakarta Justru kebanyakan. Di Jakarta. Paling jauh wilayah mana?
Tangerang, Tangsel. Oh, Tangsel juga itu servis di sana. Service. Oh gitu. Kalau paketannya sendiri? Jadi kalau Nikah Now itu menyediakan all in wedding package mulai dari venue sampai semua elemen yang ada di dalam wedding itu sendiri. Nah, venue-nya itu karena kita Jabodetabek ya terserah klien yang mau pilih venue di mana. Kalau di Tangsel ya kita ke Tangsel, kalau ke Depok ya ke Depok gitu sih. Oh gitu. Walaupun home base kita di Bekasi. Oke, jadi kalau bicara menunya semua menu ada lah ya dari Nikah Now Wedding Organizer dan udah ada kantornya. Tuh guys, yang pengen tahu seputaran tentang wedding organizer ini, itu dia. Jadi kurang lebih sudah 3 tahun dan cukup banyak lainnya karena areanya sudah Jabodetabek bahkan kebanyakan Jakarta. Dan ini beliau ini ownernya langsung. Kak Suci, itu kan tadi kalau bicara paket adalah paket wedding organizer dari Nikah Now. Kalau kita ngobrolin tentang paket dari weddingan Kak Suci untuk buat informasi orang yang nonton. Kalau paket weddingan sendiri sebenarnya ada paketannya apa aja sih Kak Suci? Kalau di dalam wedding itu sebenarnya harus ada 8 elemen penting ya. Yang pertama itu ada gedung atau venue, kemudian dekorasi, catering, MC, kemudian ada wedding organizer, entertainment, dokumentasi sama mua dan busana. Oke, itu masing-masing punya paket-paket sendiri-sendiri. Ya, masing-masing ada list itemnya sendiri-sendiri. Oh, oke. Cuman kan kemarin nih yang viral ini, yang wedding by AP ini, dia kan katanya paketnya paket wedding organizer. Bener gak sih? Kalau pengen boleh tahu, benar nggak sih? Sebenarnya dia tuh wedding package sih Kak, wedding service sebenarnya. Cuman memang netizen itu mungkin atau halayak umum ya agak nggak bisa ngebedain wedding organizer sama wedding service. Kalau yang by AP kemarin itu lebih ke wedding service sih. Sama kayak Nikah Now lah ya, dia wedding service yang menaungi banyak elemen-elemen wedding dijadikan satu paket, kemudian dipromosikan ke klien-klien yang memang sekarang itu pengennya A sampai Z udah jadi satu pintu gitu sih. Enggak repot. Oh, jadi bedanya gini ya, kalau wedding service itu di dalamnya ada beberapa elemen. Wedding organizer, MC, entertainment, catering, itu wedding service. Kalau wedding organizer itu lebih ke wedding organizer yang hanya di hari H aja. Betul. Dia eksekusi di hari H aja. Biasa ada WO crew, ada leadernya, ada stage manager dan lain sebagainya. Biasanya ada WO crew yang di hari H aja, dia koordinasinya tanggung jawabnya hanya di hari H aja. Kalau wedding service ini dia melingkupi banyak hal, banyak elemen yang tadi aku sebutin 8 elemen tadi. Biasanya kalau wedding service itu udah ada in-house-nya, mungkin ada catering sendiri atau dekor sendiri. Kalau di Nikah Now itu ada yang sudah in-house sendiri, itu ada kita punya dekor sendiri. Nah, mungkin kalau YAP kemarin kayaknya dia ada catering sendiri, ada dekor sendiri, baru yang lain itu kerjasama gitu ya mungkin ya. Kalau nggak salah ada attire sendiri juga dia. Oh gitu. Ada busana. Bisa nggak sih Kak Suci kita bilang simpelnya gini, kalau misalnya wedding service itu pasti udah termasuk di dalamnya, bisa aja wedding organizer dimasuk di dalamnya. Tapi kalau wedding organizer belum tentu wedding service. Ada lagi wedding planner. Jadi gini, kalau wedding planner itu lebih ke kalau di rumah itu interior designer lah. Dia yang mempercantik, yang dia punya desain tertentu, idealis desainnya seperti ini, dan nanti klien akan ditawarkan paket sesuai dengan desain yang personal banget. Kan ada tipe-tipe kalian yang pengennya aku weddingnya begini-begini yang personal banget gitu. Itu biasanya larinya ke wedding planner. Nanti wedding planner bikinin desain, kemudian ditawarkan ke klien, baru dia referensiin vendor-vendor yang bisa mewujudkan sesuai dengan desainnya. Jadi memang biasanya untuk klien-klien yang budgetnya lebih longgar ya. Karena kan vendornya harus memenuhi ekspektasi desain si wedding planner tadi. Itu kalau wedding planner. Dia lebih ke ngereferensiin vendor-vendornya siapa aja yang bisa mewujudkan sesuai dengan wedding dream dia. Tapi kalau wedding all in package atau wedding service itu lebih ke dia sudah punya paketan wedding dengan vendor-vendor tertentu, dengan budget sekian, dengan gedung ini yang ditawarkan ke klien. Klien masuk budget apa enggak, baru nanti sesuaikan vendor-vendornya. Tapi biasanya nggak terlalu bisa disesuaikan ya kalau di wedding package itu lebih pakem vendor-vendornya, karena kan dia ada range rate tertentu yang harus di angka sekian gitu. Kalau wedding organizer yang tadi di hari H. Iya, dia paketnya lebih simpel ya. Iya, lebih ke eksekusi hari H aja. Oke, kalau best experience Kak Suci, kebanyakan calon pengantin atau para pasangan itu milihnya paket yang mana? Planner kah, wedding service kah, atau L package tadi, atau mungkin yang additional aja biasanya? Ya, biasanya kalau yang budgetnya lebih longgar, unlimited budget gitu ya, biasanya mereka ke wedding planner. Karena wedding planner itu akan punya idealis tertentu yang nggak bisa diganggu gugat.
Kalau dia melenceng dari desainnya pasti udah nggak masuk tuh vendor. Tapi kalau yang ditanya paling banyak mana, ya paling banyak ngambil yang wedding service tadi, all in wedding package. Karena kan sudah ada rate-nya langsung kebuka ya. Oh di venue ini sekian packs, harganya sekian. Nah itu udah ada tulis-tulisnya biasanya di si vendor wedding service itu. Nanti dari klien tinggal menyesuaikan, oh budgetku sekian, aku pengen venue-nya di daerah Jakarta misalnya atau Jakarta Selatan, yang masuk budgetku kayaknya venue ini deh atau venue ini. Nanti dari venue-venue itu kemudian dia mengkerucut. Nah itu lebih kelihatan kegambar lah untuk klien-klien yang maksudnya mengkerucut adalah nanti vendor mana yang memang kerjasama sama venue itu. Betul, gitu. I see. Kerjasama sama si wedding service Iya, itu. wedding service itu, vendor wedding service itu kan. Jadi nanti tinggal kliennya pilih aja yang mana yang mau masuk di venue itu. Seperti itu ya. Tapi kalau in reality Kak Suci, ya kan Kak Suci juga main tadi udah di Jabodetabek ya. Kita pengen tahu gitu Kak Suci. Kalau pasangan di daerah Jabodetabek, calon pengantin, banyaknya pakai yang mana Kak Suci? Kalau Wedding all in itu tadi. Wedding all in sih. Karena mereka lebih ke nggak mau ribet ya. A sampai Z-nya tuh ada dengan budget yang sudah ada dari awal. Jadi mereka yang mengukur dirinya sendiri. Oh budget gue sekian, kayaknya gue masuk deh di sini gitu. Kalau wedding planner tadi kan lebih ke mereka open ya, open budget. Kamu pengennya kayak gimana? Baru dihitungkan, baru dicarikan vendornya gitu. Tapi kalau wedding package ini lebih ke one stop wedding service yang lebih simple, lebih ke gambar dari awal. Jadi kayak klien misalnya let's say 1 tahun sebelumnya gitu, mereka udah mulai hunting-hunting, mereka udah tahu rumah kita di Jakarta Selatan misalnya, atau rumah kita di Bekasi deh, banyak nih rumah kita di Bekasi tapi kayaknya calon aku di Jakarta Tangerang Selatan, tengah-tengahnya ketemu di Jaksel, kayaknya venue aku Jaksel deh. Itu aja udah kegambar nih. Berarti dia hanya akan mencari venue yang Jaksel aja. Dia mulai cari paketan-paketan yang memang menyediakan list venue daerah Jaksel yang udah all in tuh. Nah, layanan seperti itu yang memang banyak dicari klien-klien karena lebih simpel, lebih mudah, terus juga udah keukur dari awal, budgetnya sekian, list item yang didapatkan ini. Jadi dia udah bisa mengukur kemampuannya. Berarti harusnya yang pertama kali biasa dilakukan itu kita cari tahu dulu venue-nya di mana dulu ya Kak. Ya, baru pilih nanti vendornya gitu. Betul. Ya. Oh, I see. Saya pikir lo biasa pilih vendornya dulu, terus lihat vendornya dia kerja sama venue mana, tinggal ngikutin gak gitu ya. Tapi kita cari dulu pengen di mana tempatnya, baru nanti tinggal cari vendor yang kerja sama tempatnya gitu. Betul. Sebenarnya kalau dibalik pun bisa, tapi akan lebih random karena kan vendor itu kan pasti menyediakan kayak Nikah Now menyediakan all in wedding package plus venue Jabodetabek. Venue-nya banyak banget nih. Kalau dari klien dari calon pengantin itu belum mengkerucutkan salah satu wilayah aja, let's say aku maunya di Jakarta Selatan, aku maunya di Bekasi, itu akan lebih random lagi gitu, nggak spesifik gitu. Kalau misalnya Jakarta Selatan aja banyak ya venue-nya. Jadi tapi minimal kalau wilayah itu udah dipilih, jadi dia udah tinggal ngomongin mana nih venue yang di daerah Jakarta Selatan yang masuk ke budget kalian. Baru kita cari vendor dan ngomongin tentang budget. Oke, balik lagi Kak Suci, ini menarik banget. Kan biasanya tadi Kak Suci bilang Nikah Now sendiri tadi bisnisnya, ruang lingkupnya hampir sama, paketannya ada all in package atau wedding service. Nah yang by AP viral kemarin pun ini bisnisnya sama dan juga siapin paketnya juga sama. Dan kemarin yang viral itu justru kebanyakan memang itu kan katanya paket yang all in package, bener ya? Kalau kita pengen boleh tahu, emang rata-rata semua vendor tuh kayak gitu Kak Suci? Atau mungkin kalian punya komunitas sendiri, perkumpulan? Nikah Now sebelumnya pernah ketemu, mungkin punya perkumpulan yang sama By AP sehingga formulasi paketnya sama gitu Kak Suci? Enggak, kalau ketemu bersinggungan langsung itu nggak pernah. Cuman saya dan mungkin rekan-rekan dari wedding service lainnya melihat bahwa oknum ini tuh cukup masif gitu, penjualannya cukup masif, kemudian dia ada di wedding exhibition mana aja tuh dia selalu ada dan selalu rame. Nah itu yang tadinya menjadi pertanyaan kami, kok bisa gitu, dan setiap iklannya muncul itu memang menawarkan paket yang terjangkau harganya. Kalau sekarang kita bilang murah, dibilang murah nggak juga sih ya. Karena kemarin kan abis banyak netizen juga yang nggak murah kok, paketnya nggak murah gitu kan. Kalau nggak salah paketnya 60-an nggak sih? Lebih ke murah, mahal itu relatif ya sebenarnya ya. Tapi saya nggak mau nge-highlight hal murah atau mahalnya dia, tapi lebih ke
cara selling dia sih Kak. Cara penjualan dia di mana dia selalu ada di wedding exhibition mana aja, dan ketika klien itu tertarik ambil package-nya dia, selalu diiming-imingin bonus. Ketika Kak nanti kamu kalau di link di pameran ini, kamu udah langsung aku kasih diskon 20%. 20% itu artinya dia udah memotong marginnya dia kan. Oke, nggak apa-apa deh kalau 20% dia motong marginnya dia, mungkin marginnya lebih dari 20%, itu masih make sense ya. Kalau di link di pameran kamu dapat diskon 20%, itu masih make sense ya. Tapi ketika dia datang ke pameran nih, itu 20% udah dipotong tuh Kak. Misalnya dari 150 juta, 20% dipotong sama dia. Artinya kan udah diskon 30 juta langsung kan. Sisanya 120. Nanti ditawarin lagi, Kak kamu DP 50%, aku tambahin bonusnya ini. Nah, di situ yang mulai mencurigakan. Oh, tapi kan bisa aja itu strategi marketing Kak Uci. Oke, bonus bisa jadi strategi marketing ketika harganya wajar, ketika juga penawarannya wajar. Tapi kalau dia bilang DP 50% baru dapat bonus ini. DP 50%-nya itu yang harus kita highlight. Jadi artinya dia meminta DP gede di awal dengan mengiming-imingkan bonus. Padahal kalau misalnya wedding service yang benar-benar amanah itu ya, di awal itu kita nggak perlu DP besar. Karena sebenarnya kan klien hanya untuk mengunci gedung dulu nih, mengunci gedung dan juga wedding service tadi kan. Baru nanti berapa bulan kemudian dia biar rasain dulu lah pengalamannya, gimana service kita, gimana komunikasi kita. Kemudian dia bisa menambahkan DP-nya. Jadi skema payment itu harusnya jelas di awal, bonus juga jelas di awal. Nggak ada hubungannya antara bonus dengan banyaknya payment. Nah yang si By AP ini pakai caranya tuh itu Kak. Jadi dia makin gede payment, makin gede bonusnya. Ya, makin gede bonusnya, makin gede klien DP, makin gede juga bonusnya. Nanti setelah dia DP 50% ditelepon lagi tuh sama marketingnya. Ditawarin lagi, Kak mau full payment gak? Kita lagi ada promo September ceria nih. Kalau kamu full payment, kamu kita kasih tambahan bonus ini. Secara logika, kita sebagai pengusaha, kalau kita mengeluarkan bonus, artinya kan kita memotong margin kita ya. Pengusaha mana yang mau mencari kerugian terus? Pasti kan mau cari keuntungan ya. Nah, ketika kita memotong margin itu, terus klien sebagai iming-iming klien untuk tambah payment tadi ya, intinya kan dari awal dia tuh udah niat mau mengeruk uang klien besar di awal, yang untuk menutupi acara-acara klien sebelumnya. Jadi yang dibilang skema Ponzi itu betul. Jadi dia pakai gali lubang tutup lubang jatuhnya ya. Gitu. Pakai dulu uang yang udah masuk untuk yang dia, terus udah selesai klien berikutnya dipakai buat yang klien ini, klien berikutnya pakai yang ini. Jadi gali lubang tutup lubang kayak gitu ya. Jadi sekali lagi saya tidak menyoroti bahwa ciri-ciri wedding organizer yang amanah itu harus ada PT-nya. No. Ya, kalau ada PT-nya sudah bagus. Tapi kemarin kan oknum kemarin juga udah PT, udah ada kantor, kemudian weddingnya juga udah di mana-mana, acara yang sebelum-sebelumnya juga berjalan dengan lancar. Bukan itu yang mau kita highlight, tapi sistem penjualan mereka, di mana dia harus mengiming-imingi klien untuk bonus-bonus banyak. Kalau DP-nya makin besar, nah itu tuh. Cuman kan Kak Suci sebenarnya kalau itu bisa aja masuk ke strategi marketing ya. Udah gue tawarin, terus kalau lo mau ya udah syukur gitu ya dapat bonusnya. Nah kan sebagai klien, antisipasinya kan sebenarnya bisa dengan kita lock dengan perjanjian aja. Bisa nggak sih Kak? Udah ada perjanjiannya juga sih Kak. Oh iya mereka. Matre bahkan. Oh iya, ya. Tapi tetap aja ya. Tetap aja. Makanya tadi saya kembali lagi ya edukasi. Kalau yang dibilang bonus adalah strategi marketing betul. Asalkan bonus itu udah jelas di awal gitu loh Kak. Jadi Kak kalau mau di link di pameran kamu dapat diskon sekian dengan bonus ini. Itu jelas tuh di awal, itu masih make sense. Tapi kalau kamu mau tambah kamu mau DP-nya 50% atau full payment di depan, kamu aku tambahin bonusnya ini. Secara logika kan sebenarnya harga paket si klien ini tetap segitu aja kan. Tapi kenapa dia masih bisa ngasih bonus lebih dengan dengan memaksa klien untuk tambah payment atau full payment tadi, DP 50% atau full payment tadi. Kalau dari potongan margin gimana Kak Suci? Ya marginnya dia akhirnya dihabisin aja itu, makanya dikasih lagi. Nggak mungkin kalau habis, gimana masa
pengusaha cari kerugian. Tapi biasanya pasti selalu ada marginnya. Ya, pasti selalu ada margin. Jadi gini, kalau misalnya bonus itu tertera jelas di awal. Skema payment itu tidak akan berubah. Misalnya DP pertama 20 juta atau 10% deh dari total. Nggak akan ada DP pertama itu 50%. Oh iya. Nggak akan ada. Selama ini nggak ada Kak Suci? Harusnya nggak ada. Oh, oke. Kenapa? Karena sebaiknya kayak let's say, wah gue sebagai klien mau nikah, lagi ada duit nih, pengen DP lah 50% supaya duitnya nggak kepake. Nah, iya, itu sah-sah aja kan sebenarnya. Kalau dari klien sah-sah aja, tapi di sini harus curiga lah sedikit kepada vendor. Kamu sama diri kamu aja nggak percayaan, maksudnya takut kepake nih uangnya, tapi kamu kasih uangnya ke vendor. Itu kan artinya kamu lebih percaya vendor daripada diri kamu sendiri. Nah, jangan sampai kalau aku mau kasih edukasi, DP pertama itu berapa? Jangan lebih dari 50%. Oke. Harus kurang dari 50%. Biasanya berapa rate-nya? Kalau di Nikahno itu DP pertama 20 juta. Oke. Mau berapapun nominalnya 20 juta. Karena itu masih make sense ya. Karena biasanya kita DP gedung itu 5 sampai 10-an, kemudian buat DP catering. Nah, kalau vendor-vendor yang lain itu kan nanti. Karena dia belum milih vendornya. Kalau di Nikahno sih bisa milih ya vendor busana itu milih siapa, muanya siapa, MC-nya siapa, itu baru mereka nanti milih, baru kita DP-DP-in. Itu biasanya di payment kedua. Payment kedua 1 bulan setelah DP baru masuk 20%. Kalau di Nikahno kayak gitu. Kemudian H-2 bulan masuk 50%. Nanti H-14 atau H-1 bulan beda-beda ya ini vendor ya. Baru pelunasan. Jadi nggak ada pelunasan di awal, itu nggak ada. Itu harus curiga kalau yang namanya pelunasan di awal berarti uang kamu mau dipakai dulu. Oke, itu berarti buat semua pasangan biasain kalau misalnya ada pelunasan di awal itu biasanya nggak ada. Iya. Kalau memang ada berarti biasanya curiga. Tapi Kak Suci, namanya skema, terus kayak tadi tuh sistem pembayaran itu kan balik lagi dong ke perusahaannya. Betul. Atau penyedia layanan jasanya beda-beda kan. Kalau misalnya dari wedding organizer sendiri atau penyedia wedding service sendiri, kalian tuh punya nggak sih format atau mungkin default sendiri untuk yang sama ya, yang dijadikan sebagai standar? Kalau misalnya di wedding organizer skema pembayarannya seperti apa, sistem pembayarannya seperti apa, yang mungkin akhirnya sama nih sama kayak by AP sendiri kayak gitu loh. Kalau aku lihat di awalnya ya, kalau aku ngelihat kan beberapa kemarin korban-korban juga beberapa ada yang ke kita. Oh, jadi ada korban yang dari by AP masuk ke Nikahno? Ada. Oh. Ada yang mencari alternatif solusi untuk tetap jalan pernikahannya. Kalau di awal kan kita juga nggak mau dimanfaatkan oleh klien. Klien datang tiba-tiba hanya pengen diskon atau harga spesial, dia ngaku-ngaku sebagai korban. Nah, kita nggak mau kayak gitu, makanya kita ada syarat menunjukkan invoice-nya. Yang dari si by Dari AP. AP. Sorry deh Kak Suci, aku mau tanya, itu bisa dapat let's say kayak tadi tuh informasi mereka tuh pengen dapetin penggantinya. Itu Nikahno sendiri yang akhirnya masuk ke mereka atau mereka akhirnya biasa? Kita nggak pernah masuk ke mereka. Jadi mereka yang akhirnya nyari. Iya, mencari-cari. Dan banyak juga yang memang sebelumnya ternyata udah kontak-kontakan sama kita. Oh, tapi endingnya pilih mereka. Kalau di kami itu di semua HP admin kami itu tidak pernah ada chat yang kita hapus. Dan nama klien selalu kita save. Nah, makanya kedetek kan dari situ. Dia datang ngaku sebagai korban dan ternyata udah pernah cacatan sama kita. Nah, kita pasti harus minta invoice-nya. Makanya tadi aku bisa menjabarkan skema dia tuh karena dari invoice. Oh, invoice yang memang dari kliennya by AP itu. Jadi invoice-nya tuh di atas tuh bunyinya promo dealing di pameran, langsung potongan 20%. Nanti ada diskon payment 50%. Diskon karena dia bonus karena dia DP 50%. Itu ada. Bonus karena dia payment full. 100%. Itu ada, Kak. Tapi ditandatangani di responternya gitu kan, Suci? Bahkan ada juga diskon Jumat Berkah. Oh, Masya Allah. September Ceria. Ntar apa-apa gitu. Jadi memang setiap bulan itu kliennya diteleponin sama marketingnya untuk nambah payment. Jadi skema payment itu yang tadi kakak tanya, skema payment itu sebenarnya udah jelas di awal. Kamu DP awal sekian, H+ 1 bulan setelah DP misalnya baru masuk sekian persen, nanti H-2 bulan baru masuk sekian persen, pelunasan di H- sekian, dan itu nggak akan pernah berubah. Bonusnya apa juga nggak akan berubah. Jadi nggak ada hubungannya antara bonus dengan skema payment. Oh,
I see, Tapi I kalau see. cepet-cepetan dealing pada saat di pameran, makin cepet dealing di pameran bonusnya ini, itu boleh, itu sah-sah aja. Nah itu tadi strategi marketing. Tapi kalau dia akhirnya ngasih lagi buat narik duit, ngasih lagi buat narik duit Betul. bayar, itu yang harus dicurigai. Betul. Bahkan ada sampai bonusnya honeymoon ke Bali plus hotel 3 hari 2 malam plus pesawat PP. Itu aja udah berapa? Nah itu nggak make sense. Nah, yang banyak kejebak kemarin itu klien-klien Dari sebetulnya di situ. situs. Kalau boleh tahu Kak Suci, kemarin ada berapa dari klien By AP yang akhirnya masuk ke Nikah Now sebagai cari alternatif tuh supaya mereka jalan tuh pernikahannya? 10 ada lebih? 15. 15? Ada 15 yang Gila, kontak ya. kita. Cuman yang dealing masih di bawah 10 sih. Yang akhirnya dealing ya. Karena Iya. kan mereka pasti hati-hati dan kita juga Iya, nggak betul. yang hard selling banget Betul. ya. Karena kan lebih ke prihatin dulu nih sama mereka. Biar mereka juga ngerasain dari mungkin dari rasanya dari hati. Kadang Betul. naluri hati itu juga nggak bisa bohong ya. Apalagi background kemarin kan sempat trauma lah gitu. Rata-rata berapa Kak Suci angka yang nominal kemarin tuh invoice Kebanyakan. kan? Yang yang deal sama By AP kan mereka akhirnya ditipu tuh, Ya. nggak jadi. Kan ada invoice-nya sebagai bukti wajib melampirkan itu berapa kira-kira? Paling minim 50% mereka udah masuk. Berapa? Ya beda-beda tergantung paket mereka. Tapi rata-rata misalnya paketnya 100 juta ya 50 juta udah masuk, itu paling minim. Oh. Paling minim. Karena memang target mereka adalah minimal masuk 50% DP klien itu. Kayaknya seperti itu. Baru nanti di bulan-bulan berikutnya mereka diteleponin untuk masuk payment lagi dengan iming-iming bonus tadi loh. Nah, yang masuk ke Nikah Now kliennya kemarin berapa yang dari By AP? Banyak Dari kan first dia? 50%. 50%, 50 juta ada nggak sih Kak Suci? Ada. Ya 50% karena kan paket wedding itu rata-rata 100 jutaan Ih, kan. gila ya. 50% ya segitu. Oh, jadi kemarin bukti invoice yang masuk di By AP yang hire-nya jadi alternatif itu mereka rata-rata udah keluar duit 50 juta. Jutaan. Gila ya. Iya, karena- Terus bablas hilang gitu aja. 12. Dan sekarang ke Nikah Now bayar lagi apa gratis? Ya bayar lagi. Oh, bayar. Kira dikasih gratis. Jadi mereka double lagi bayar ke Nikah Now Bayar lagi. lagi tapi kita kasih special price. Oh. Ya kita ambil margin tipis lah buat bantuin aja. Oh, jadi ya mereka kayak jatuh ketimpa tangga nggak sih? Udah itu hilang kan 50%, 50 juta lumayan loh. Terus mereka cari alternatif supaya bisa terlaksana tetap harus bayar lagi. Ya iya dong Kak. Iya Karena sih, kan bener kita kan sih. tetap ya tadi balik lagi namanya pengusaha. Nggak ada kayaknya yang mau mencari kerugian. Ya kali aja pengusahanya ada hidup berkah bukan cuma berkah lagi. Oh, Ngasihnya hidup hidup berkah jadi udah dikasih aja gitu. Mungkin hidup berkahnya lebih ke kasih special price Price tadi gitu ya. ya. Yang penting kita kan tetap harus membayar vendor-vendor yang kerja sama kita kayak MC, catering, dekor, kan mereka juga harus tetap mendapatkan payment yang layak ya. Mereka nggak akan perlu tahu oh ini karena korban jadi kita mintain best rate atau apa, enggak sih. Tetap mereka harus berjalan seperti job-job pada umumnya gitu. Iya, benar. Dari kitanya aja yang Ya kan memberi vendor-vendor special kerja sama price. juga pasti mereka punya udah press listnya kan gitu. Kak Suci kan tadi bicara tentang let's say ya mereka kan punya pilihan masing-masing termasuk kan milih By AP ya kan. Tadi Kak Suci statement bahwa By AP itu emang keren loh, dia di mana-mana ada, di Wedding Expo ada, di ini ada gitu ya. Nah, namanya kita sebagai orang awam, pasangan yang pengen mewujudkan pernikahan, carilah di Wedding Expo. Terus ngelihat itu Wedding Expo boothnya rame banget. Kan namanya orang biasanya kalau sesuatu yang rame itu menjanjikan dan terpercaya ya. Nah, kan kita jadi susah ngebedainnya Kak Suci. Ternyata yang rame terus orang tuh pada banyak minat, ternyata scam. Nah, untuk ngebedain jadi susah nih Kak Suci. Berarti kan di sini statementnya sesuatu yang rame dan banyak peminatnya belum tentu dia nggak scam. Secara simpel aja, gimana cara kita ngebedain wedding organizer itu atau wedding service itu scam atau enggak? Karena dari tadi banyak peminatnya aja nggak jaminan. Bahkan di wedding expo kita lihat dengan mata orang ngumpul pada ngantri itu nggak jaminan. Nah, gimana cara kita ngebedain itu Kak Suci? Oke, yang pertama itu yang pasti tadi dari transaksinya, skema transaksinya. Transaksinya itu gimana? Maksudnya dalam artian kalau bonus ya bonus bagian dari strategi marketing oke. Kalau ngasihnya wajar, kemudian harganya wajar. Tapi kalau kayak tadi ngasihnya kayak tadi dihuber-huber terlalu hard selling dengan nawarin bonus. Kayaknya lu butuh banget gitu ya malah Nah dia itu butuh. harus curiga dari awal mau dia bootnya rame mau apa harus hati-hati. Jadi Oke. di wedding expo ya nggak selalu jaminan. jaminan. Coba aku mau tanya Kak Suci, sorry.
kan Kak Suci udah berpengalaman ikut wedding expo. Pengen tanya, kan soalnya aku pernah lihat nih di videonya orang-orang klien-kliennya itu kalau ditanya kenapa salah satunya memilih Buy AP, karena mereka tuh percaya karena dia itu ada di wedding expo. Betul. Emang kalau misal vendor-vendor wedding service kalau ke wedding expo harus ada persyaratannya Kak Suci? Oh ada tentu. Dan ini bukan salah penyelenggara wedding expo-nya ya. Lebih ke pasti mereka juga selektif lah memilih vendor. Ketika ada vendor yang daftar ke wedding expo, mereka akan selektif. Minimal dia lihat Instagramnya dulu. Nah Instagramnya yang oknum kemarin itu kan baik-baik aja sebenarnya. Betul. Kliennya banyak, testimoninya banyak, bagus-bagus. Terus juga memang vendornya acaranya juga udah di mana-mana gitu. Kliennya juga puas-puas dan aman-aman aja sebenarnya. Ya berarti kan, tapi kalau kayak gitu kan sekarang bisa editan Kak Suci, jadi nggak bisa jadi sesuatu yang final untuk screening. Ternyata kalau wedding expo kan nggak sembarangan bisa masuk, karena orang-orang kan mindsetnya kalau di wedding expo vendor tersebut udah terverifikasi lah istilahnya. Gimana screening yang lebih real gitu? Ya sebenarnya screeningnya datang dari si mempelai itu sendiri sih. Yang tadi aku bilang kalau misalnya transaksinya tadi mencurigakan itu harus hati-hati. Yang kedua, cari tahu dulu. Biasanya yang oknum-oknum ini tuh nggak tiba-tiba boom, tapi sebenarnya ditarik mundur ke beberapa bulan ke belakang itu udah ada hendusan-hendusan lah. Maksudnya udah ada bau-bau yang nggak beres nih. Biasanya itu yang tahu tuh vendor-vendor. Yang kerja sama dia. Ya betul. Jadi klien-klien yang mau wedding nih, calon-calon pengantin. Jadi selain dari melihat transaksinya tadi, kalian juga harus cek dan recheck ke vendor-vendor yang sering bekerja sama WO ini. Tanyain track record payment dia beberapa bulan ke belakang. Kalau misalnya memang si beberapa vendor itu, misalnya ya kamu tanya MC, 3 MC, kamu tanya ke sanggar rias, jangan cuma satu, tapi beberapa sanggar rias yang sering kerja sama mereka, tanyain si WO ini track record paymentnya gimana. Kalau dia udah ngomong, dia mah akhir-akhir ini susah bayarnya. Nah itu harus udah curiga, karena biasanya yang meledak kayak kemarin itu udah bom waktu. Ketahuan kan kemarin sebelum-sebelumnya udah ada tunggakan sekian ke beberapa vendor yang kerja sama dia. Tapi kalau misalnya kalian tanyain ke vendor-vendor yang sering kerja sama dia dan jawaban mereka konsisten, oh aman kok ini, dia selalu bayar hamin sekian, oh amanah kok ini. Nah jawaban mereka tuh konsisten. Nah kamu bisa masukin WO itu sebagai pilihan WO kamu, berarti insya Allah WO itu amanah. Tapi kalau udah ditanya ke beberapa vendor, ternyata dia ada tunggakan ya di payment term, di skema pembayaran tadi. Nah itu harus udah bertanya-tanya, harus disilang-silang deh tuh, mulai disilang-silang si WO tadi. Cuma maksud aku Kak Suci, kan kalau misalnya gitu kita butuh waktu nih untuk nge-tracking. Hubungin ini dulu. Let's say kalau misalnya kita datang ke wedding expo yang tempatnya rame, bisa nggak sih kita langsung ngedetect gitu ya? Kita ngidentifikasi ini kayaknya scam deh. Bisa nggak sih Kak Suci? Apa perlu ngelakuin treatment itu dulu biasanya? Biasanya sih dari harga sih kelihatan banget. Itu udah kelihatan. Dari harga, karena kalau kita ambil sampel 3 aja ya, 3 WO yang sama-sama amanah. Biasanya di gedung yang sama dengan jumlah packs yang sama, misalnya di Deptan 500 packs, 3 WO amanah itu kadang harganya tuh beda-beda tipis. Mirip-mirip lah ya, mirip-mirip gitu. Nah ketika ada vendor yang beda banget harganya, itu justru dicurigai. Betul. Atau harganya sama tapi bonusnya tuh kelewatan banyaknya. Itu kan artinya kan dia ngurangin lagi harganya kan sebenarnya kan. Gitu. Itu harus dicurigain. Pasti dari harga dulu. Jadi mereka nih klien-klien ini ngedeteksi sebenarnya bisa ya kalau misalnya tadi lolos di wedding expo. Walaupun kan sebenarnya orang-orang mindsetnya kalau wedding expo sudah terverifikasi bisa aja lolos. Ya tinggal aja lihat di harganya dulu paketannya. Kalau memang di sebuah venue yang memang banyak peminatnya dan venue-nya sama, itu mirip-mirip sama vendor yang lain, itu kurang lebih bisa terpercaya. Tapi kalau memang harganya dia beda sendiri, itu yang perlu dicurigain. Harusnya kayak gitu ya. Betul. Sama ya balik lagi yang paling jelas ini tuh di oknum kemarin tuh yang paling jelas bisa dideteksi adalah penawaran bonus-bonus yang banyak dengan skema pembayaran besar di awal. Itu sih sebenarnya. Itu nggak terpatahkan. Kalau misalnya kita ngomongin PT segala macam itu udah kepatahkan semua lah. Karena mereka juga udah benar-benar gede ya perusahaannya kemarin tuh. Jadi menurut aku sih yang paling bisa dilihat adalah skema pembayaran tadi, bonus-bonus, memaksa klien untuk DP gede di awal dengan iming-iming bonus. Harusnya bonus dan skema penawaran itu ada di awal dan sudah kita sepakati dari awal seperti ini, nggak ada perubahan. Tapi kalau misalnya
klien tiba-tiba di tengah jalan tadinya order 500 packs, kemudian dia naik karena tamunya banyak jadi 800 packs, dia otomatis nambah catering dong. Tiba-tiba si ownernya atau si marketingnya bilang, karena kamu udah nambah catering sekian packs, jadi aku bonusin deh ini. Itu sebenarnya make sense atau enggak? Ya kayaknya enggak deh kayaknya. Kalau itu make sense. Kan dia cateringnya juga ngurangin margin. Ya Oh tidak, kan jadi misalnya nih 500 packs nih, awalnya dia dealing 500 packs. Betul. Tapi di tengah jalan karena diskusi keluarga atau Mau nambah. kayaknya nggak bisa nih, undangannya 500 harus 800, naik dong dia. Dia nambah catering nih, jadi 800 packs. Betul. Secara logika si pengusaha itu dapat margin lebih kan? Betul. Terus dia kasih, ya udah deh Kak, karena kamu udah nambah 300 packs, aku kasih bonus 100 gubukan lagi, atau aku kasih bonus apa gitu misalnya. Itu make sense. Ya benar-benar Itu ya. make Karena kan sense. dia udah dapat untung lagi dari Betul, 300. karena ada penambahan margin. Tapi kalau nggak ada penambahan margin, nggak ada apa-apa, Itu perlu paketnya tetap dicurigai. itu, tiba-tiba ujuk-ujuk ditelepon sama marketingnya suruh nambah payment dengan bonus ini karena ada promo September Ceria, promo Ramadan, promo Jumat Berkah, promo 11/11 dan promo segala macam lagi. Itu kan nggak make sense. Karena si klien itu tetap paketnya itu. Dari mana dia marginnya kalau dia tiba-tiba dikasih bonus tambah-tambahan sekian, kalau harus full payment gitu kan? Nah itu yang sebenarnya harus dicurigain. Karena memang skemanya dia kayak gitu kemarin. Kalau aku lihat dari klien-klien dia sejarah masuk invoice-nya ya. Masuk ke Kasuchi. Iya, invoice-nya aku ngelihat dari invoice-nya aja sih. Dari dia ya. Karena ada tulisan promo Jumat Berkah, promo apa, bonus Jumat Berkah, bonus 11/11, listnya apa, baru dia langsung tiba-tiba masuk payment. Gitu loh Kak. Jadi itu sih. Iya kayak ya gimana cara gue bisa narik uang nih ya. Terakhir Kak Suci ini sebenarnya menarik banget ya Kak Suci. Ini kalau kita lihat di video kemarin tuh orang-orang juga pada kesel. Kalian tuh pada geram kan? Kenapa? Karena dia minta uangnya balik, pengen cari vendor lain. Kalau enggak minimal dia uangnya balik tuh supaya nggak rugi-rugi banget. Tapi kan si ownernya yang punya nggak bisa, katanya nggak menyanggupi karena saya nggak punya uang, ya kan? Terus pas dicek juga di rekeningnya 0 uangnya, cuman ada berapa 300.000 kalau nggak salah ya. Kita pengen tanya, kalau dari vendor sendiri, wedding service Kak Suci salah satunya nih, by AP juga, sebenarnya ada nggak sih kewajiban dari wedding service sendiri? Mungkin di baik kontraknya dicantumkan, kalau misalnya memang acara itu tidak terlaksana atau tidak sesuai, wajib mengembalikan uangnya. Ya terserah lu punya uang, punya duit atau enggak ya balik lagi, tapi tetap wajib. Karena kan sekarang kita nggak tahu nih kedepannya kan dia bilang saya sudah tidak sanggup untuk mengembalikan. Ya tapi masa gitu doang dia rugi. Nah kalau misalnya dari segi perjanjian kontrak atau mungkin dari kewajiban si vendor itu wajib dibalikin juga nggak sih? Harusnya ada tapi beda-beda ya setiap vendor, mungkin sekian persen gitu, karena kan mungkin ada cost yang memang sudah dipakai untuk operasional, mungkin untuk tergantung ke Hamin berapa ya untuk produksi, kalau memang udah ada pelaminan yang disepakati kemudian dia ada produksi pelaminan dan lain sebagainya, harusnya ada. Berarti sebenarnya kalau misalnya si klien itu masih menuntut nantinya, lihat saya kan sekarang udah diproses hukum nih yang by AP, akhirnya dia minta tetap uangnya dikembalikan, bisa-bisa aja, sah-sah aja. Harusnya kalau dia amanah bisa-bisa aja, tapi kan aku nggak tahu nih yang case kemarin itu gimana. Oh, tapi kalau misalnya let's say kalau kasusnya sebagai ya sama vendor wedding service dari Nikano, itu dibalikin Kak? Dibalikin, tapi sekian persen gitu. Udah ada perjanjiannya lah di awal sekian persen. Kalau memang pembatalannya sepihak ya. Tapi kalau kayak ada force majeure, kayak tiba-tiba COVID atau apa, itu biasanya ada hitungannya sendiri lah gitu. Soalnya kan kesel aja kasusnya kayak kemarin kliennya, mana uangnya balikin, tapi dia karena memang udah nggak ada uang, di rekening pun dicek nggak ada, saya nggak sanggup ya mau gimana, tapi kan itu uang hak orang. Nah sebenarnya kalau dari kontrak atau mungkin dari si wedding service sendiri, ini kasusnya bagian dari wedding service, itu tetap ada nggak kewajiban walaupun nanti dia sudah dapat jalur hukumnya misalnya harus tetap mengembalikan? Harusnya ada, dan aku lihat sih di situ juga ada juga ya di kontrak yang tertulisnya yang si di invoice itu. Iya sebenarnya ada, tapi kan balik lagi ya, itu udah wewenang yang berwajib, cara mengusutnya gimana. Yang jelas kalau aku lihat sih invoice dia, baik invoice maupun kontraknya tuh proper banget. Mereka tanda tangan di atas materai juga, tanda tangan di atas materai. Tapi ya memang nggak tahu ya. Iya sih, itu kerugiannya gede banget. Gede banget karena ya itu
klien itu dipaksa untuk payment besar di awal. Andai saja mereka hanya cuma DP aja di awal. Nah ini enggak, yang acaranya masih 2026, September 2026 tiba-tiba udah lunas. Udah lunas full loh. Itu kan andai saja dia hanya baru DP mungkin nggak akan segede ini. Tapi skematis yang dia di tengah jalan ditelepon sama marketingnya untuk payment lagi karena bonusnya bertambah atau diskonnya bertambah, itu sih yang akhirnya jadi nyemplungnya tuh sebanyak itu. Tapi kalau misalnya di lingkungan vendor service sendiri, wedding service itu dengarnya desas-desusnya emang uangnya buat dipakai jalan-jalan. Kan sekarang isunya di televisi dipakai jalan-jalan, keluar negeri. Tahu itu diomongin gak sih kan? Enggak sih, kalau di vendor sih nggak diomongin ya, karena kita juga wallahu alam ya nggak tahu ya yang sebenarnya, takut jadi asumsi. Tapi desas-desus ini tuh udah kecium jauh sebelum 6 Desember kemarin. Dari vendor-vendor sendiri. Iya, dari vendor-vendor, karena kan udah banyak yang diutangin kan, nunggak paymentnya. Let's say dari vendor pengadaan alat catering dan waiters, kemudian MC berapa acara nggak dibayar, dokumentasi berapa acara nggak dibayar. Nah, kemudian masih berjalan tuh lebih ke karena kasihan si vendor-vendor yang kerjasama tuh masih lihat sisi kemanusiaannya ya, bahwa ini acara klien, oh ya mungkin nanti akan dicicil sama si WO oknum tadi, makanya mereka tetap datang di hari H, baik muanya, baik ini. Tapi kan yang benar-benar nggak bisa, udah keseok-seok, nggak bisa banget, itu adalah pasti catering, karena dia kan bahan mentah. Betul, ya Kak, bahan mentah, dia pasti nggak datang. Nah makanya di tanggal 6 Desember kemarin tuh catering yang nggak datang kan, cateringnya berawal dari catering yang nggak datang karena mereka udah nggak mampu lagi nih menanggulangi atau kalau mereka tetap jalan artinya makin banyak numpuk hutang kan. Akhirnya mereka mogok, ya udah jadilah boom. Yang tadi aku bilang, pasti kalau kasus kayak gini tuh nggak mungkin tiba-tiba boom sih. Pasti udah ada nih, kita tarik beberapa bulan yang ke belakang, historicalnya itu udah berlangsung. Nah makanya klien-klien yang mau wedding ini benar-benar harus hati-hati. Jadiinlah wedding ini kayak riset skripsi gitu loh. Nggak apa-apa. Maksudnya kalian boleh nanya ke vendor-vendor yang sering kerjasama, boleh nanya ke gedung-gedung yang sering mereka tampil di situ, atau bahkan itu jadi gedung pilihan kalian. Boleh nanya juga ke klien-klien yang udah pernah mereka handle gitu. Kalau tadi yang kalau ke gedung dan vendor itu nanya ke skema payment track record payment mereka. Kalau udah ada desas-desus pasti udah kecium dari jauh-jauh, belum nggak sampai mepet-mepet ke hari H kamu. Nah kalau ke klien-klien lebih ke nanya testimoni realnya. Kadang kalau kita lihat testimoni di Instagram kan yang tadi kamu bilang itu bisa di-create. Tapi kalau nanya langsung nggak apa-apa, walaupun nggak kenal gitu, DM-an aja sama klien yang sering udah pernah pakai servisnya dia, tanya gimana testimoninya gitu. Jadi memang ya udah, kalau memang lu pengen dapat bener-bener fix yang terpercaya dan memang udah pasti kredibilitasnya, ya mau mau ada effort dikit lah, ngelakuin lah supaya jangan sampai ketipu. Karena kalau ketipu ini biaya wedding itu nggak 10-20 juta ya, tapi ratusan juta. Jadi kalau misalnya ketipu atau rugi tuh nyeseknya sampai ke ubun-ubun. Aduh luar biasa. Terima kasih Kak Suci. Oke, ini sebenarnya seru banget, obrolannya juga masih panjang banget kalau bisa diterusin karena banyak banget. Dan saya yakin ini klien-klien, calon-calon pengantin, para pasangan ini butuh ke depannya Kak Suci. Karena kan pasti trust issue-nya muncul nih. Muncul banget. Ke depan. Dan pasti ini berpengaruh sama vendor-vendor lain juga, ya enggak sih? Bener enggak sih? Itu yang tadinya kita jualan wedding tuh udah susah ya. Makin ada isu ini udah makin susah. Makanya kan aku mikir tuh kok ya ada gitu oknum kayak gitu. Karena kan ini acara wedding tuh acara ibadah klien ya. Betul. Ibadah dua insan manusia yang udah dijodohin sama Tuhan gitu ya. Mereka berjodoh, terus mereka mau ngelaksanain ibadah. Kok ya ada oknum yang mau ngancurin itu. Kalau yang kayak kasus first travel atau yang umroh kemarin kan ya udah memang nggak jadi berangkat umroh gitu. Yang malu ya seorang personal ya. Kalau ini kan udah yang malu udah keluarga besar, tamu, wah carut marut ya. Makanya kalau aku maksudnya ini pesan yang tadi pesan ke klien-klien, kalau ini pesan ke sesama pengusaha di bidang wedding organizer ya, di bidang wedding lah, apapun itu, mau catering mau apa, intinya kita ini berdiri di atas usaha yang mulia dalam arti kita tuh memperlancar, membantu gimana klien beribadah, jangan aneh-aneh, udah itu aja. Itu aja ya. Tuh, jadi vendor juga jangan aneh-aneh. Kita
diberikan iman yang kuat. Amin. Dan dedikasi benar-benar dari hati untuk bantuin klien, bukan hanya melihat sekedar dari sisi bisnisnya aja. Dan dari penyedia pun kan itu dihitungnya sebagai amal ibadah juga, karena membantu orang untuk mewujudkan niat ibadahnya dalam pernikahan dan mewujudkan impian pernikahan. Karena kan pernikahan itu pengennya sekali seumur hidup, kadang-kadang wedding dreamnya tuh udah banyak disusun jauh-jauh hari, kalau dirusak kan kasihan banget. Kasihan Alangkah akhirnya jadi suatu berkah kalau misalnya bukannya dirusak tapi diwujudkan, dibantu dengan baik ya. Oke, Kak Suci, thank you very much. Thank you so much, luar biasa banget sekali lagi. Terima kasih. Ini semoga bisa membantu buat semua klien-klien, calon pengantin, para pasangan yang selama ini ada trust issue terkait kemarin tuh yang berhubungan sama vendor wedding yang scam. Semoga ini bisa menjadi tips sama trik, jangan sampai ketipu lagi karena uangnya nggak sedikit, uangnya itu ratusan juta dan ngumpulinnya juga susah. Sekali lagi semoga bermanfaat. Dan Kak Suci, di PRM ini kita ada sedikit kenangan-kenangan, biasanya merchandise buat bintang tamu kita. Ini ada sedikit buat Kak Suci. Kita ada t-shirtnya podcast Ruang Meeting. Ini kayak saya yang pakai dan saya nggak peres nih ya. Ini adem banget, serius Kak Suci. Makanya saya sering pakai. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dipakai dan bisa jadi kenang-kenangan dari podcast Ruang Meeting. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Nah, buat kalian juga yang pengen punya kaosnya, t-shirtnya biar samaan sama kita dan rasain ademnya, silakan teman-teman langsung bisa beli sendiri di marketplace-nya Lugu Production. Kita ada TikTok Shop, ada Shopee dan juga ada Tokopedia. Harganya lagi promo. Silakan semuanya kunjungi marketplace dari Lugu Production. Oke guys, terima kasih udah menyaksikan podcast Ruang Meeting edisi hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Lugu Production. Kenapa? Karena podcast Ruang Meeting hanya meetingin yang penting-penting. Thank you so much semuanya. Selamat siang.